Halo sahabat Tata Ruang, salam hangat dari Seksi Pengendalian Ruang Wilayah dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Tahukah kamu, bandara, jalan tol, waduk, PLTS merupakan hasil kegiatan pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Hal ini dilakukan untuk penyediaan tanah bagi pembangunan guna kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Pedoman persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini berisi persiapan pengadaan, pendelegasian persiapan pengadaan tanah skala kecil, biaya operasional dan biaya pendukung, pelaporan dan evaluasi progres pengadaan tanah berdasarkan penetapan lokasi. Dalam persiapan pengadaan, terdapat 2 tahapan. Yang pertama, verifikasi DPPT. Yang kedua, tata laksana persiapan pengadaan tanah. Verifikasi DPPT berisi 1. Pelaksanaan pra-verifikasi 2. Pembentukan tim verifikasi 3. Pelaksanaan verifikasi 4. Pengembalian DPPT 5. Perubahan DPPT. Pelaksanaan pra-verifikasi. Dinas melaksanakan pra-verifikasi untuk memastikan kesesuaian muatan DPPT. DPPT berisi 1. Pendahuluan 2. Kesesuaian dengan RT/RW dan prioritas pembangunan nasional dan daerah. 3. Letak lokasi pembangunan. 4. Luas tanah yang dibutuhkan. 5. Gambaran umum status tanah. 6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. 7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. 8. Perkiraan nilai ganti kerugian. 9. Rencana penganggaran. 10. Preferensi bentuk ganti kerugian. 11. Muatan tambahan. 12. Penutup, dalam hal hasil pra-verifikasi sudah sesuai, dapat dilanjutkan pada pelaksanaan verifikasi. Dalam hal tidak sesuai, proses tidak dapat dilanjutkan dan dikembalikan ke instansi yang memerlukan tanah. Pembentukan tim verifikasi. Gubernur membentuk tim verifikasi. Pembentukan tim verifikasi ditetapkan dengan keputusan gubernur. Tim verifikasi terdiri dari 1. Asisten pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua. 2. Kepala dinas sebagai sekretaris merangkap anggota. 3. Kepala biro sebagai anggota. 4. Kepala dinas lingkungan hidup sebagai anggota. 5. Kepala kantor wilayah BPN sebagai anggota. 6. Kepala perangkat daerah terkait sebagai anggota. Pelaksanaan verifikasi. Pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan surat penyampaian DPPT kepada Gubernur UP Kepala Dinas dengan tembuskan Kepala Biro baik secara tertulis maupun elektronik. Dilampiri, DPPT sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat instansi yang memerlukan tanah, dokumen dasar dalam penyusunan DPPT, studi lain yang diperlukan, peta gambaran umum status tanah yang disampaikan secara digital dengan format shapefile, data Excel gambaran umum status tanah. Tim verifikasi melakukan verifikasi paling lambat 5 hari kerja. Dalam hal materi muatan DPPT telah lengkap dituangkan dalam lembar verifikasi, Biro menindaklanjuti dengan persiapan pengadaan tanah. Pengembalian DPPT. Pengembalian DPPT disampaikan secara tertulis oleh Ketua Tim Verifikasi kepada instansi yang memerlukan tanah. Instansi yang memerlukan tanah mengirimkan kembali DPPT yang telah direvisi kepada Gubernur UP Kepala Dinas untuk verifikasi ulang. Verifikasi ulang dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 hari. Perubahan DPPT. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada tahapan persiapan, Ketua Tim Persiapan dapat memberikan surat kepada instansi yang membutuhkan tanah untuk melakukan penyesuaian data. Instansi yang memerlukan tanah harus melakukan penyesuaian data paling lama 14 hari
sejak diterimanya surat. DPPT yang telah direvisi diajukan kembali kepada Gubernur UP Kepala Dinas. Dalam hal terdapat perubahan data setelah terbit Penlok berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Perubahan DPPT dilaksanakan dengan melakukan revisi atau adendum DPPT. DPPT yang telah direvisi atau diadendum diajukan kepada Gubernur untuk perubahan atau revisi Penlok. Tata laksana persiapan pengadaan tanah berisi 1. Pembentukan tim persiapan 2. Pemberitahuan rencana pembangunan 3. Pendataan awal 4. Perubahan status atas objek pengadaan tanah 5. Konsultasi publik 6. Tim kajian 7. Penetapan lokasi 8. Pengumuman penetapan lokasi 9. Pendokumentasikan data tahapan persiapan pengadaan tanah. Pembentukan tim persiapan. Gubernur membentuk tim persiapan setelah menerima DPPT. Pembentukan tim persiapan ditetapkan dalam keputusan Gubernur. Tim persiapan terdiri dari asisten pemerintahan sebagai ketua, kepala biro sebagai sekretaris merangkap anggota, kepala dinas sebagai anggota, kepala biro hukum sebagai anggota, bupati atau wali kota, kabid pengadaan tanah Kanwil BPN sebagai anggota, unsur perangkat daerah provinsi sebagai anggota, camat sebagai anggota, lurah atau kepala desa sebagai anggota. Pemberitahuan rencana pembangunan. Pemberitahuan rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 hari sejak tim persiapan menerima DPPT. Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Pemberitahuan rencana pembangunan memuat informasi mengenai maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Pendataan awal. Pendataan awal meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Kegiatan pendataan awal dilaksanakan oleh tim persiapan. Dalam pelaksanaan pendataan awal, tim persiapan melibatkan unsur dari kecamatan dan kelurahan atau desa. Hasil pelaksanaan kegiatan pendataan awal dituangkan dalam bentuk daftar sementara. Perubahan status atas objek pengadaan tanah. Dalam hal terdapat objek pengadaan tanah berstatus kawasan hutan, instansi yang memerlukan tanah melalui gubernur mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dalam hal objek pengadaan tanah sebagai tanah kas desa, pemerintah desa mengajukan izin tertulis kepada gubernur untuk mendapat izin persetujuan pelepasan haknya. Dalam hal terdapat objek pengadaan tanah sebagai tanah wakaf, nazhir dan instansi yang memerlukan tanah mengajukan izin tertulis kepada Kementerian Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia untuk mendapat izin pelepasan atas tanah wakaf. Dalam hal objek pengadaan tanah yang berstatus tanah ulayat, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Dalam hal objek pengadaan tanah yang berstatus tanah aset pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan BUMN atau BUMD, pengguna barang atau pemilik aset dan instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan izin alih status penggunaan atau pelepasan aset kepada instansi yang berwenang. Konsultasi publik. Konsultasi publik dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak,
pengelola barang dan/atau pengguna barang, masyarakat yang terkena dampak. Tim persiapan melaksanakan konsultasi publik di kantor kelurahan atau desa atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan atau dapat di tempat yang disepakati. Tim persiapan menjelaskan mengenai rencana pengadaan tanah dalam konsultasi publik meliputi maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah, peran penilai, penilai publik atau penilai pemerintah dalam menentukan nilai ganti kerugian, insentif yang akan diberikan kepada pihak yang berhak, objek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, hak dan kewajiban pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak. Dalam konsultasi publik, dilakukan proses dialogis antara tim persiapan dengan pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak. Dalam hal telah diundang 3 kali secara patut, pihak yang berhak, pengelola barang atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak menghadiri konsultasi publik dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan. Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam konsultasi publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan. Atas dasar hasil kesepakatan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur UP Kepala Biro paling lambat 5 hari sejak berita acara kesepakatan lokasi pembangunan ditandatangani. Dalam hal konsultasi publik terdapat pihak yang berhak, pengelola barang dan/atau pengguna barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang. Kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam konsultasi publik ulang dituangkan dalam berita acara kesepakatan konsultasi publik ulang. Tim kajian. Dalam hal konsultasi publik ulang, masih terdapat pihak yang keberatan atas rencana pembangunan. Instansi yang memerlukan tanah melaporkan kepada gubernur melalui tim persiapan. Gubernur membentuk tim kajian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Tim kajian terdiri atas Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai sekretaris merangkap anggota, perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota, Bupati atau wakilota setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, Kepala Biro yang membidangi pemerintahan di Sekda sebagai anggota, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanahan sebagai anggota, Kepala Biro yang membidangi hukum pada Sekda sebagai anggota, akademisi sebagai anggota. Penetapan lokasi. Permohonan penetapan lokasi dari instansi yang memerlukan tanah diajukan kepada gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan. Gubernur menerbitkan penetapan lokasi dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan. Penetapan lokasi berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Pengumuman penetapan lokasi. Tim persiapan bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi untuk kepentingan umum. Pengumuman penetapan lokasi memuat nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, dan perkiraan jangka waktu pembangunan. Pengumuman penetapan lokasi dilakukan dengan cara ditempatkan di kantor kelurahan atau desa, kantor kecamatan,
atau kantor bupati atau wali kota di lokasi pembangunan dan diumumkan melalui media cetak dan media elektronik. Mendokumentasikan data tahapan persiapan pengadaan tanah. Data tahapan persiapan pengadaan tanah dapat didokumentasikan dan disimpan dalam bentuk data elektronik dan/atau data analog. Pendelegasian persiapan pengadaan tanah. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada bupati atau wali kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya. Bupati atau wali kota membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama 5 hari sejak diterimanya pendelegasian. Dalam hal penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah dilakukan oleh bupati atau wali kota berdasarkan pendelegasian. Permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada bupati atau wali kota atas pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota. Pengadaan tanah skala kecil. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan a. Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati. Atau b. Dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah. Pengadaan tanah secara langsung. Pengadaan tanah skala kecil harus memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil yang dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak tidak memerlukan penetapan lokasi. Instansi yang memerlukan tanah wajib melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada kepala kantor pertanahan setempat. Hasil pelaksanaan pengadaan tanah wajib didaftarkan permohonan hak atas tanah di kantor pertanahan setempat. Biaya operasional dan biaya pendukung. Instansi yang memerlukan tanah menyediakan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran mengakomodir seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam tahapan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran biaya operasional dan biaya pendukung ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pelaporan dan evaluasi progres pengadaan tanah berdasarkan penetapan lokasi. Instansi yang memerlukan tanah dan/atau panitia pengadaan tanah setiap triwulan melaporkan progres pengadaan tanah berdasarkan penetapan lokasi kepada gubernur melalui kepala biro. Gubernur melakukan evaluasi terhadap progres pengadaan tanah berdasarkan penetapan lokasi. Bupati atau wali kota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan tahap persiapan pengadaan tanah skala kecil kepada Gubernur UP Kepala Biro, baik secara tertulis maupun elektronik berupa dokumen laporan penyelenggaraan tahap persiapan pengadaan tanah paling lama 7 hari setelah pengumuman penetapan lokasi.